Allah anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad dan umatnya banyak ibadah-ibadah yang berlipat pahalanya. Salah satunya tersedia di bulan suci Ramadan ini. Maka patutlah kalau kemudian begitu Ramadan datang, kita jauh-jauh hari sudah meminta kepada Allah, ya Rabb, panjangkan usia kami ya Allah, berkahi umur kami di bulan Rajab, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Doa kita dikabulkan Allah, diterima doa kita, dan tahun ini kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun depan wallahu a'lam, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin apakah tahun depan di Ramadan kita masih bertemu. Mungkin Ramadannya masih ada, kitanya yang nggak ada lagi. Kita masih ada, Ramadan mungkin, karena kan prediksi para ulama, dunia ini sudah semakin tua. Tadi malam saja sedang makan buka puasa, ada gempa, ada terasa di sini. Oh, saya pikir tempat saya aja. Kaget kita sedang makan, diingatkan kita oleh Allah. Apa tandanya itu? Dunia sudah tua. Beberapa gunung sering mengeluarkan lavanya. Banjir bandang di mana-mana. Bekasi yang tak pernah banjir, kali ini banjir luar biasa sampai atap airnya. Puncak Bogor banjir bandang. Kemarin ada informasi di daerah Penagan pun sebagian sudah banjir juga karena hujan. Hujannya 2 jam, tapi bisa banjir. Ketapang banjir juga sebentar, tapi bukan gara-gara got nggak ada. Tidak ada saluran air tergenang, tapi sampai selutut juga. Tapi alhamdulillah 1 jam kalau hujan berhenti, surut lagi. Dunia ini sudah tua. Maka kapan saja bisa terjadi kiamat. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah, janganlah kita sampai bertemu dengan huru hara hari kiamat. Na'udzubillah, gak akan sanggup kita. Kita masih teringat dalam memori kita bagaimana sibuknya kita ketika musibah gempa dan tsunami. Gak sanggup kita bayangkan, itu kiamat kecil. Bayangkan kalau kiamat asli itu, kiamat kubro itu seluruh dunia. Kalau kemarin kan titiknya Aceh, dampaknya sampai ke beberapa negara. Tapi kalau kiamat kubro itu seluruhnya. Gunung-gunung di seluruh dunia berterbangan. Bayangin gunung terbang. Air laut tumpah ke daratan. Bumi bergoncang dengan seguncang-guncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalimat Qur'annya seperti itu Allah ingatkan. Apabila bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya. Gak bisa kita bayangkan bagaimana bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya. Baru 5, sekian skala saja kaget minta ampun kita. Lagi makan hampir tidak jadi makan. Dan itu pun hanya persekian detik, bukan menit. Goyang sebentar, persekian detik. Walaupun mulut kita berucap la ilaha illallah, tapi lari juga kita keluar. Apalagi memang pengalaman-pengalaman kita yang sudah traumatik. Masya Allah, na'udzubillah, jangan sampai kita bertemu dengan huru hara hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang Ramadan ini kepada kita, maka ini kesempatan terbaik kita. Kesempatan terbaik untuk kita gunakan. Ayo kita manfaatkan betul Ramadan itu. Kita nikmati suasana Ramadan itu. Per detiknya, per menitnya, per jamnya, per harinya, per minggunya, dan sampai per bulannya.
tidak ada hari tanpa amal-amal soleh yang kita lakukan. Apa tempat favorit yang harus banyak kita tempati, kita kunjungi di bulan Ramadan? Adalah masjid-masjid Allah. Ayo kita berubah sedikit di bulan Ramadan ini. Kalau hari-hari yang terbanyak kita duduk warung kopi, bukan nggak boleh warung kopi di bulan Ramadan, bukan. Karena ustaz pun kadang-kadang pulang tarawih mampir juga di warung kopi. Tapi maksudnya jangan terlalu lama durasinya. Selesai salat tarawih, pakat-pakat kita, ayolah hawaji tanyakan trip hanaji kopi ya. Mampir sebentar setengah jam selesai. Pulang ke rumah atau balik ke masjid, buat aktivitas ibadah lagi. Tadarus Al-Quran kah sebelum itu? Kenapa? Masjid tempat harus menjadi tempat favorit dan tempat lama kita berada di dalam masjid selama Ramadan ini. Kenapa? Luar biasa keutamaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim nomor hadis 1070, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwata ihdahuma tahattu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia bersuci dengan sempurna fi baitihi, di rumahnya. Ini ada sinyal hadis ini bahwa sebaik-baik kita berangkat ke masjid, wudunya itu di rumah. Ini harus kita jadikan kebiasaan. Berangkat menuju masjid, kita semuanya bersuci di rumah. Untuk apa juga Ustaz, di masjid ada tempat wudu, ada toilet. Ini untuk jaga-jaga. Ketika kita sudah berada di masjid, batal kita tidak perlu pulang ke rumah. Tapi sebaiknya kita berangkat dari rumah, wudunya di rumah, kecuali di rumah memang susah air. Atau memang musafir, kita kebetulan sedang musafir atau ada tamu, maka tersedia di masjid, manfaatkan. Tapi bagi kita yang mukimin, tinggal di seputaran masjid, maka sinyal dari Rasulullah dalam hadis ini, yang terbaik adalah berangkat kita dari rumah itu dalam keadaan sudah suci dari hadas. Lalu setelah bersuci di rumah itu, kata Rasulullah, dia berjalan menuju masjid-masjid Allah untuk mengerjakan salah satu yang telah diperintahkan oleh Allah. Apakah kita mau sholat, atau kita niatnya mau iktikaf, atau mau apa saja, yang penting berangkat ke masjid setelah bersuci di rumah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Kanat khutwata, maka adalah bagi orang ini diberikan dua keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Ihdahuma tahuttu khati'ah. Dalam langkah-langkahnya menuju masjid itu, satu langkah kakinya Allah hapuskan dosa-dosanya. Wal ukhra tarfa'u darajat. Dan satu langkah kakinya lagi akan Allah angkat derajat. Hadis ini asbabul wurudnya, asbabul wurud itu sebab-sebab keluar hadis ini. Kalau ayat Quran namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Hadis asbabul wurud, sebab-sebab keluar hadis ini. Rupanya ada sahabat Rasulullah SAW yang kebetulan rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon saran dari Rasul. Apa itu? Saya ini jauh sekali rumah dengan masjid. Jadi maksudnya apa?
saya ingin pindah ya Rasulullah. Kalau boleh, saya pindahlah rumah itu menjadi dekat dengan Masjid Nabawi. Alasannya apa? Alasannya jauh ya Rasulullah. Kalau dekat kan enak. Kalau dekat dengar azan, saya sudah bisa cepat ke masjid. Mau iktikaf, saya mudah datang ke masjid. Maka ketika mendengar keluhan ini, Nabi sabdakanlah hadis ini. Man tatahhara fi baitihi, siapa yang telah bersuci di rumahnya lalu berjalan menuju masjid-masjid Allah, maka akan diberikan keutamaan oleh Allah, dua keutamaan. Setiap langkah kakinya itu, satu langkahnya dihapuskan dosa oleh Allah, satu langkahnya lagi diangkat derajat oleh Allah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, hana jadi. Saya nggak jadi pindah ya Rasulullah. Biar rumah saya jauh. Makin jauh rumah saya, makin banyaklah langkah saya ke masjid. Maka Allah akan banyaklah hapuskan dosa-dosa saya. Akan Allah angkatlah derajat saya. Begitulah sahabat itu imannya. Begitu mendengar penjelasan Rasulullah, yang tadinya niatnya baik juga, pindah ke masjid, dekat masjid supaya cepat ke masjid. Tapi mendengar hadis ini, setiap langkah Allah hitung, setiap langkah Allah perhitungkan, dengan digugurkan dosa-dosa dan diangkat derajat. Gak jadi ya Rasulullah, saya pindah, biarlah saya jauh. Masya Allah. Lalu ada jamaah tanya, man Ustaz, sekarang gak ada lagi, kalau kami yang jauh-jauh ini gak ada lagi bertapak, gak ada lagi jalan kaki, dengan kereta. Kereta pun kereta tua, kami pergi berangkat pelan-pelan. Kita bilanglah kira-kira roda depan itu langkah yang satu, roda belakang langkah yang berikutnya. Putaran roda depan diangkat, dihapuskan dosa. Putaran roda belakang diangkat derajat oleh Allah. Nggak apa-apa, karena kita terlalu jauh, fisik kita juga sudah terlalu rentan untuk jalan kaki sulit. Dengan kereta pun kereta tua, nah apa, berangkat terus.